Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kencana Rajut. Mohon maaf selama ini kurang lebih 3 bulan saya tidak bisa melakukan aktivitas merajut karena dalam keadaan sakit. Nah, baru kali ini kondisi kesehatan saya sudah membaik. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu baju blazer atau outer. Nah, semoga teman-teman menyukai baju ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke deh, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke tutorialnya. Namun sebelum kita ke tutorialnya, di sini saya menggunakan jarum HP ada nomor 3 dan nomor 4. Namun yang saya pakai di sini adalah nomor 4 ya teman-teman. Nah, untuk benangnya saya di sini menggunakan benang rayon. Benang rayon ini fly-nya kecil ya teman-teman. Oke deh. Nah, sekarang kita akan membuat rantai sebanyak 200 CH ya teman-teman. Kita mulai ya tutorialnya. Kita buat simpul dulu. Kemudian kita buat rantai sebanyak 200. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya teman-teman. Oke deh. Setelah kita buat rantai sebanyak 200, nah di sini kita akan gabungkan dengan ujung rantai ya teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan dalam menggabungkan ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi kita di atas ini ya, kita pastikan cara penggabungannya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, setelah kita ketemu ujungnya, kita gabungkan. Kita gabungkan masuk ke rantai ujung. Kemudian kita tarik sampai habis. Nah, setelah kita gabungkan, kita akan naik 3 rantai. 1, 2, 3. Nah, ini adalah double crochet pertama kita. Kemudian kita akan membuat double crochet. Kita akan buat double crochet sampai di ujung ya teman-teman. Keliling. Kita buat double crochet keliling. Jadi kita isi setiap lubang dengan 1 double crochet. Nah, hal yang sama ini kita akan lakukan sampai di ujung sini lagi. Di sini ya teman-teman, sini. Oke deh. Kita slip stitch, kita naik 3 rantai, 1, 2, 3, kemudian kita putar, kemudian kita bekerja di belakang sini ya. Jadi kita akan memulai double crochet, tapi cara kerjanya dimulai dari depan sini, selang-seling. Nanti ini namanya istilahnya BPD ya teman-teman. Jadi kita membuat double crochet BPD, maksudnya dari sini. Kita mulai 1, kemudian dari belakang lagi kita ambil BPB namanya. Nah, ini kita lakukan selang-seling, kemudian di depan lagi.
depan, kita ulangi, kita ambil dari depan, kemudian belakang, kemudian depan, kemudian belakang lagi, kemudian depan lagi, kemudian belakang. Jadi hal yang sama kita akan ulangi sampai di ujung sini lagi ya teman-teman. Sini. Oke deh. Setelah sampai di ujung, kita akan slip stitch lagi. 1, 2, 3. Kita slip stitch. Kemudian kita naik 3 rantai. 1, 2, 3. Kita putar lagi. Jadi setiap kita melakukan awal lagi kita putar lagi ya teman-teman. Nah, kita mulai lagi. Di atas ini kita tinggal mengikuti. Ini ada yang agak menonjol ini, kita di situ kita masuk. Kita buat double crochet lagi. Kemudian di belakangnya lagi kita buat double crochet yang menonjol bagian belakang ini di bawah sini. Kemudian depan sini, belakang, belakang, depan, belakang, depan. Jadi hal yang sama kita akan ulangi sampai di sini lagi. Oke deh. Lebar bagian bawah hasilnya yang kita sudah buat. Di sini kurang ada 6,5 cm ya teman-teman. Nah, ini adalah ukuran yang saya inginkan. Terserah kita ukur mau sampai 7 atau 8, itu tergantung dari kita masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini yang saya buat adalah 6,5. Oke deh. Nah, selanjutnya kita akan membuat double crochet setelah kita slip stitch di sini. Nah, di sini saya buat 13 kali putaran ya teman-teman. Jadi hasilnya tadi 6,5 cm ya teman-teman. Nah, untuk lebar daripada baju bagian bawah blazer ini 88, panjangnya 88 cm ya teman-teman. Nah, itu juga tergantung dari kita berapa yang kita inginkan. 88 cm ini kita bagi 2 ya. Jadi 44 cm bagian depan dengan bagian belakang. Jadi total semua ada 88 cm ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat rantai naik 3 rantai ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita hanya membuat keliling double crochet ya teman-teman. Jadi kita isi 1 lubang 1 double crochet. Jadi kita akan ulangi sampai di ujung awal slip stitch lagi ya teman-teman di sini. Oke deh. Setelah kita slip stitch, kita akan slip stitch dulu ya. 1, 2, 3. Kita slip stitch di sini.
kita akan membuat lagi 3 rantai naik 1 2 3. Nah di sini kita akan membuat, kita skip satu lubang, kita buat di sini double crochetnya di sebelahnya. Kemudian kita dari belakang ngambil sini ya, dari belakang sini kita buat double crochet masuk di lubang yang di belakangnya yang kita skip tadi, kita masuk di situ, kita buat double crochet. Kemudian kita lanjut buat lagi, kita skip lagi satu lubang, kita maju lagi di lubang berikutnya, kita buat double crochet. Kemudian kita buat lagi double crochet di belakang yang lubang yang kita skip tadi, di situ kita masuk buat double crochet. Nah seperti ini jadinya. Kemudian kita skip lagi satu lubang, kita buat di lubang berikutnya double crochet. Kemudian kita buat lagi dari belakang ya, kita masuk ya, kayak lubang yang kita skip tadi, kita masuk ke situ, sini double crochet. Nah seperti ini jadinya ya teman-teman. Jadi dia akan nonjol. Kemudian kita skip lagi satu lubang, kita buat double crochet di lubang berikutnya. Kemudian kita buat lagi double crochet, kita ambil dari belakang sini, kita masuk di lubang yang kita skip tadi sini. Kemudian kita buat lagi, kita skip lagi satu lubang ini, kita masuk lagi ke lubang berikutnya. Kemudian kita buat lagi dari belakang, kita ambil masuk ke lubang yang kita skip tadi. Nah jadi hal yang sama kita akan ulangi ya sampai di ujung. Oke deh, hampir sampai di ujung. Di sini kita akan langsung slip stitch ya teman-teman. Kita slip stitch. Nah setelah kita slip stitch, kita akan naik 3 rantai lagi. 1 2 3. Kemudian kita akan membuat keliling double crochet kembali ya. 1 2 3 dan seterusnya ya. Jadi kita akan isi setiap lubang dengan 1 double crochet. Jadi hal yang sama kita akan lakukan sampai di sini lagi. Kita slip stitch di sini lagi. Oke deh. Hampir sampai di ujung. Kita akan slip stitch ya. 1 2 3. Kita akan slip stitch. Namun kita akan slip stitch dengan mengganti warna ya teman-teman. Di sini terserah kita, opsional ya untuk warna. Di sini saya akan combine 3 warna ya teman-teman. Di sini kita akan slip stitch. Kita buat lagi single crochet di sini supaya kuat. Kita ulangi ya.
Lalu kita akan naik, kita akan buat single crochet di sini. Kita naik satu rantai, kita akan buat single crochet terlebih dahulu. Kemudian single crochet lagi, kemudian single crochet lagi. Jadi kita akan membuat single crochet terlebih dahulu ya. Yang harus kita ingat, setiap pergantian warna kita buat dulu single crochet keliling ya. Nah, single crochet ini kita akan buat sampai di akhir awal sini lagi ya teman-teman. Jadi motif yang sama kita akan buat motif awal yang kita buat pertama tadi. Yang ini sama halnya kita akan buat motif berikutnya. Cara kerjanya sama, cuma yang membedakan setiap pergantian warna kita membuat single crochet keliling dulu. Oke deh. Setelah sampai di ujung, kita akan slip stitch lagi ya. Kita langsung slip stitch di sini. Nah, setelah kita slip stitch, kita akan naik 3 rantai. 1 2 3. Kita buat lagi double crochet keliling ya teman-teman. Jadi sama halnya dengan motif awal tadi, kita buat double crochet keliling. Jadi hanya seperti itu ya motifnya ya teman-teman, cara kerjanya. Jadi nanti kalau kita pergantian warna lagi, kita buat dulu single crochet keliling seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru double crochet. Jadi motifnya sangat sederhana, mudah untuk dibuat. Jadi motif ini sangat cocok untuk pemula ya teman-teman. Jadi hal yang sama kita akan lakukan sampai di ujung awal sini lagi ya teman-teman. Oke deh. Hampir sampai di ujung lagi, kita akan slip stitch ya. 1 2 3. Kita akan slip stitch. 1 2 3. Kita akan slip stitch. Nah, setelah kita slip stitch, kita akan naik lagi 3 rantai. 1 2 3. Kemudian kita akan seperti di awal tadi, kita buat double crochet, kemudian kita skip 1 lubang, 1, kemudian kita maju ke lubang berikutnya, kita buat double crochet. Kemudian kita balik lagi di lubang yang kita skip tadi, kita masuk dari belakang, kita buat double crochet. Kemudian kita skip lagi 1 lubang, kita buat double crochet di lubang berikutnya. Kemudian kita buat lagi kembali ke lubang yang kita skip tadi, kita masuk dari belakang. Kemudian kita buat double crochet. Kemudian kita skip lagi 1 lubang, kita buat double crochet di lubang berikutnya. Kita buat lagi, kita balik lagi ke lubang yang kita skip tadi, kita masuk dari belakang, kita buat double crochet. Jadi hal yang sama kita akan ulangi sampai di ujung awal lagi ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu motifnya. Oke deh.
kita slip stitch lagi, kita akan buat lagi di sini 3 rantai naik, 1 2 3, kita buat lagi double crochet keliling ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu ya motifnya. Nanti kita ganti warna lagi, kita buat lagi single crochet keliling. Setelah double crochet kita buat ini, kita buat lagi keliling single crochet dengan warna yang berbeda lagi. Ya, hanya seperti itu motifnya ya teman-teman. Jadi untuk ukuran naik ke atas, kita akan lihat berapa senti kita akan buat motif ini sampai ke atas ya teman-teman. Jadi untuk motifnya ini saya rasa teman-teman sudah bisa memahami cara kerjanya ya teman-teman. Jadi hanya seperti ini. Oke deh, kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Nah, di sini yang saya inginkan adalah dari sini ke sini 27 cm ya teman-teman. Sedangkan dari jarak sini ke sini saya buat 42,5 cm. Jadi 42,5 cm ini kita akan bagi dua. Nah, kita bagi dua, kita kasih tanda di tengah, kemudian di sini dari pinggir sini ke sini 3 cm ya. Depan dengan belakang sama. Kemudian ini juga dari pinggir sini ke sini 3 cm. Sama juga di bagian belakang. Sini ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari tanda sini ya. Di sini. Oke deh. Kita akan mulai dari tanda ya. Sini saya sudah ikat benangnya. Kita akan buat dulu single crochet. Lalu kita akan melanjutkan single crochet sampai di tanda tengah ya teman-teman. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung, kita buat single crochet. Kemudian kita akan naik 3 rantai ya. 1 2 3, lalu kita putar. Kita putar. Kemudian ini adalah double crochet pertama. Kita akan melakukan pengurangan di sini ya. Sebanyak 2 kali. 1, tahan. 2. Jadi di sini 3 double crochet kita jadikan 1. Kemudian seterusnya kita buat double crochet sampai di ujung tanda lagi. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung tanda lagi, kita akan buat di sini pengurangan lagi. Ini adalah yang akan kita buat, ini adalah double crochet pertama. 1 2
3. Jadi ada 4 jarum benang di atas jarum hakpen. Jadi di sini ada 3 double crochet, kita jadikan 1. Nah, seperti ini ya jadinya. Ini 1, 2, 3 jadi 1. Ya, teman-teman. Kemudian kita naik lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Kita putar lagi. Kemudian kita akan pengurangan lagi. Putar. Kemudian kita akan melakukan pengurangan lagi ya teman-teman. Ini adalah double crochet pertama, kemudian di sini kita akan melakukan pengurangan. Kita skip dulu 1 lubang sini. Sini, kemudian kita masuk ke sini. Lalu kita akan balik ke lubang yang kita skip tadi. Jadi ada 3 benang di atas jarum hakpen. Kita jadikan 1. Nah, seterusnya normal ya, kita skip 1 lubang. Kemudian kita balik ke belakang lagi. Kemudian dan seterusnya hal yang sama kita lakukan sampai di tanda ya teman-teman. Oke deh. Putar. Kemudian kita akan melakukan pengurangan lagi ya teman-teman. Ini adalah double crochet pertama, kemudian di sini kita akan melakukan pengurangan. Kita skip dulu 1 lubang sini. Sini, kemudian kita masuk ke sini. Lalu kita akan balik ke lubang yang kita skip tadi. Jadi ada 3 benang di atas jarum hakpen. Kita jadikan 1. Nah, seterusnya normal ya, kita skip 1 lubang. Kemudian kita balik ke belakang lagi. Kemudian dan seterusnya hal yang sama kita lakukan sampai di tanda ya teman-teman. Oke deh. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan lagi. Kemudian kita akan buat dulu, kita skip dulu 1 lubang. Nah, di sini kita akan mulai pengurangan. Sini. Satu, 2, terakhir. Tiga. Jadi ada 4 benang di atas jarum hakpen, kita kunci. Kemudian kita akan naik 1, 2, 3. Kita putar lagi. Nah,
Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan lagi ya. Di sini ya. 1, 2. Kemudian kita kunci. Lalu kita akan langsung membuat double crochet sampai di tanda yang normal lagi ya, teman-teman. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung lagi, kita akan melakukan pengurangan terakhir kali ya di sini. Kita lakukan, ini adalah double crochet pertama, kemudian 1, 2. Jadi ada 3 benang di atas jarum. Sini kita akan pergantian warna ya, teman-teman. Kita akan pergantian warna. Oke deh. Kita pergantian warna. Kita naik 1 rantai, kemudian kita putar lagi. Lalu kita akan buat single crochet ya, teman-teman. Nah, single crochet ini kita akan lakukan sampai di ujung tanda lagi ya, teman-teman. Oke deh. Setelah sampai di ujung kita buat single crochet, ini ujung bagian dada tengah ya, teman-teman, belahan dada. Nah, di sini kita melakukan pengurangan khusus di sini aja. Sedangkan untuk bagian keteak di sini naik, tidak ada lagi pengurangan. Jadi pengurangannya hanya dilakukan di bagian belahan dada ya, teman-teman. Ya. Jadi kita naik 3 rantai, 1, 2, 3, kemudian kita putar. Jadi di belahan dada ini kita melakukan pengurangan ya. Kemudian kita akan lakukan pengurangan. Ini adalah double crochet pertama. Kemudian kita tahan. Kita buat lagi 1 kali double crochet. Tahan. Jadi ada 3 double crochet di sini, kita jadikan 1. Lalu normal kembali ya, double crochetnya sampai di ujung bagian keteak tanda ya, teman-teman. Jadi sampai di sana kita tidak melakukan pengurangan. Jadi yang kita harus perhatikan, jadi pengurangan hanya dilakukan di belahan dada ini saja ya, sampai ukuran yang kita inginkan ya, teman-teman. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung lengan, lubang lengan, kita tidak melakukan pengurangan ya, teman-teman. Jadi langsung kita buat. Nah, kita naik lagi 3 rantai, naik lagi 3 rantai, kemudian kita putar. Lalu kita buat di sini skip 1 lubang, kemudian kita buat double crochet. Kemudian di sini di lubang belakang kita buat double crochet normal ya, 1, 2, kita skip. Jadi hal yang sama kita akan lakukan sampai di ujung belahan dada lagi ya, teman-teman. Nah, di sana kita akan melakukan pengurangan ya, teman-teman. Oke deh.
hampir sampai di belahan dada ujung, kita akan lakukan pengurangan ya teman-teman. Sini kita hitung dari belakang sini pengurangannya. 1, 2 ya, kita jadikan 1. Kemudian naik 1, 2, 3, kita putar lagi. Kemudian kita akan buat lagi pengurangan double crochet pertama, kemudian kita melakukan pengurangan lagi 1, 2. Jadi ada 3 benang di atas hakpen. Kemudian selanjutnya normal ya teman-teman, double crochet. Jadi hal yang sama kita akan lakukan sampai di ujung ya teman-teman. Nah, jadi hanya seperti itu cara pengurangan yang akan kita lakukan sampai batas ukuran yang kita inginkan ya teman-teman, sampai di ujung atas ya teman-teman. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pengurangan hanya dilakukan di bagian belahan dada sini ya teman-teman ya. Oke deh, hasil baju untuk bagian dada depan ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Jadi cara kerja yang dari pertama kemudian di sebelahnya juga sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat bagian belakang ya teman-teman. Oke deh.